Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tafsir tentang toleransi. Berikut adalah biodata saya. Nama Novita Sari Ramawati, NIM 19041100088, prodi atau kelas Perbankan Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 2, mata kuliah tafsir, dosen pengampu Bapak Nurfaudi Rahman, MPD. Jadi yang saya akan bahas dalam video kali ini adalah yang pertama, pengertian toleransi, yang kedua, ayat-ayat tentang toleransi. Pengertian toleransi. Toleransi atau toleran secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu apa itu toleransi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan ayat-ayat tentang toleransi. Tapi saya tidak menjelaskan semua ayat-ayatnya, hanya beberapa saja yang saya jelaskan dalam video ini. Pertama ada surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat ini turun saat orang-orang kafir Quraisy mencari-cari cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Setelah mereka gagal membujuk Rasulullah SAW dengan tahta, wanita, dan harta, maka mereka pun sekarang hendak membujuknya dengan berkompromi atau bertoleransi untuk saling menyembah Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Artinya, kaum kafir Quraisy hendak meminta Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka pada tahun tertentu, dan mereka akan menyembah Allah pada tahun lainnya secara bergantian. Maka ayat ini menjawab ajakan itu dengan menolaknya dengan tegas, bahwa toleransi yang seperti ini tidaklah tepat. Selanjutnya ada surah Yunus ayat 40-41 yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 40-41. Kesimpulannya, ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa Al-Quran, orang-orang Quraisy ada yang beriman dan ada juga yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, yaitu mereka yang musyrik dan berbuat zalim serta aniaya. Bentuk toleransi yang ada pada ayat ini adalah, jika mendapati orang-orang yang mendustakan agama Islam, maka umat Islam tidak perlu marah, namun katakan kepadanya, atasmu amalmu dan atasku amalku, karena setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada surah Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya
Mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi bentuk toleransi yang ada dalam ayat ini adalah tidak memaksakan hidayah atas seseorang, namun hanya menyampaikan bahwa atas orang-orang yang zalim, yaitu mengingkari dakwah, maka Allah mengancam atasnya neraka. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, Islam, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini berkenaan dengan Husain dari golongan Ansar, suku Bani Salim bin Auf, yang mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri seorang Muslim. Ia bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah saya paksa kedua anak itu karena mereka tidak taat kepadaku dan tetap ingin beragama Nasrani? Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. Kesimpulannya, tidak dibenarkan adanya paksaan. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah jelas perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, maka barang siapa yang mengikuti kebenaran, atasnya kebaikan. Namun jika mengikuti hawa nafsunya, maka atasnya penyesalan di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.